Ada fase dalam hidup ketika kamu akhirnya berhenti memaksa, berhenti mengejar, berhenti berharap, dan hanya menghilang. Bukan karena kamu tidak peduli lagi, bukan karena hatimu kebal, tapi karena kamu akhirnya sadar bahwa hadir di tempat yang tidak menghargaimu hanya akan menyakiti dirimu sendiri. Dan yang paling menyakitkan bagi mereka bukan kata-katamu, bukan pertengkaran, bukan air mata, tetapi kepergianmu yang tiba-tiba hening. Keberadaanmu dulu begitu biasa bagi mereka, begitu dianggap remeh, begitu sering dipandang sebagai kamu akan selalu ada. Namun ketika kamu benar-benar pergi, di sanalah dunia mereka mulai runtuh perlahan. Mereka mulai merasakan sesuatu yang dulu tidak pernah mereka rasakan. Sepi yang menusuk, rindu yang tidak bisa dijelaskan, dan kekosongan yang tidak bisa diisi oleh siapapun selain kamu. Karena kehadiranmu dulu bukan sekadar ada, kamu adalah energi, kenyamanan, ketenangan, dan cahaya yang mereka pikir akan selalu bertahan di tempatnya. Mereka mulai melihat semua hal yang dulu mereka abaikan. Cara kamu memperhatikan, cara kamu memahami tanpa perlu dijelaskan, cara kamu hadir bahkan ketika kamu sendiri sedang terluka. Dan ketika semua itu hilang, barulah mereka mengerti betapa mahalnya seseorang yang tidak pernah menuntut apa-apa, tapi diam-diam memberi semuanya. Kepergianmu bukan sekadar langkah menjauh, itu adalah pelajaran bagi mereka. Pelajaran yang tidak bisa mereka hindari, pelajaran yang memaksa mereka menatap diri sendiri dan akhirnya bertanya, kenapa aku biarkan orang seberharga itu pergi? Kenapa aku baru menyesal ketika dia tidak lagi menoleh? Kenapa aku tidak melihat nilainya saat dia masih ada? Kini diammu berubah menjadi hantu yang menghantui pikiran mereka. Setiap malam mereka bergulat dengan pertanyaan yang tidak pernah terjawab. Setiap hari mereka berharap kamu kembali, walau hanya sebentar. Setiap momen mereka mencoba meyakinkan diri bahwa mereka masih punya kesempatan, padahal kamu sudah belajar hidup tanpanya. Keheninganmu menjadi suara paling keras, jarakmu menjadi sentuhan paling menyakitkan, dan keputusanmu untuk pergi menjadi kenyataan paling pahit yang harus mereka terima. Video ini adalah pengingat bagi siapapun yang sedang terluka, yang pernah diremehkan, yang pernah mengorbankan segalanya, namun tetap dipermainkan. Ini adalah pesan untukmu. Terkadang cara paling kuat untuk membuat seseorang menghargaimu adalah dengan berhenti tersedia bagi mereka. Karena ketika kamu akhirnya menghilang, mereka akan sadar bahwa kehilanganmu adalah kehilangan yang tidak bisa mereka pulihkan. Dan ketika mereka baru menyadari siapa yang sebenarnya berharga, kamu sudah berada di tempat yang lebih damai, melihat kembali tanpa penyesalan, tanpa dendam, tanpa kebutuhan untuk kembali. Tapi, sebelum kami melanjutkan, jangan lupa untuk selalu dukung channel ini. Like untuk video ini, komen pengalamanmu, dan subscribe supaya kamu tidak ketinggalan kisah-kisah cinta, rahasia hubungan, dan tips yang bisa mengubah cara pandangmu tentang hati dan perasaan sekarang. Mari kita simak video ini. Nomor 1, diam sebagai gema yang paling keras. Diam adalah teriakan yang paling kuat. Teman-teman, resapilah hal itu. Lihatlah, ketika kamu akhirnya pergi dan berhenti menjelaskan dirimu kepada mereka, kebisuanmu menjadi lebih keras daripada setiap pertengkaran yang pernah kamu lakukan. Ia memecah kebisingan kehidupan mereka bagai guntur di langit yang tenang. Awalnya mereka akan tertawa, mereka akan mengangkat bahu, mereka akan bertindak seolah-olah Anda hanya menggertak. Mereka bahkan berkata pada diri sendiri, dia akan kembali, dia selalu kembali. Namun saat jam berganti menjadi hari dan hari berganti menjadi minggu, keheninganmu mulai bergema di kepala mereka. Dan inilah bagian yang tidak pernah mereka duga. Itu bukan sekadar gema, itu cermin. Setiap momen keheningan memantul kembali pada mereka, memperlihatkan kepada mereka pantulan yang selama ini mereka hindari. Bayangkan ini, bayangkan Anda berjalan ke dalam aula besar yang kosong, bertepuk tangan sekali, dan mendengar suara memantul dari setiap dinding. Suaranya bertambah keras karena tidak ada yang bisa menyerapnya. Begitulah tepatnya bagaimana mereka merasakan diamnya Anda. Mereka tidak dapat meredamnya dengan kebisingan. Mereka tidak dapat membantahnya, dan mereka tidak dapat memutarbalikkan fakta. Itu hanya bergema,
Dan dalam gema itu, mereka mulai bertanya pada diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang sebelumnya tidak pernah berani mereka tanyakan. Apakah saya terlalu memaksakan? Apakah saya salah menilai kesabarannya? Apakah dia benar-benar pergi kali ini? Ketidakpastian itu membuat mereka takut, karena sebelumnya mereka selalu merasa nyaman, karena tahu Anda akan merespons. Sekarang tidak lagi. Biarkan saya membongkar kebohongan saya di sini. Mereka mengatakan pada diri mereka sendiri bahwa diam berarti ketidakpedulian, bahwa Anda dingin, bahwa Anda tidak berperasaan. Namun itu tidak benar. Diam tidak berarti Anda tidak peduli. Itu berarti Anda sudah terlalu peduli dan terlalu lama. Dan sekarang Anda memilih diri Anda sendiri. Anda lihat, orang-orang berpikir kata-kata adalah kekuatan tertinggi dalam hubungan. Mereka percaya jika mereka cukup banyak bicara, jika mereka cukup memprovokasi, jika mereka berteriak cukup keras, mereka dapat mengendalikan narasi. Tetapi yang tidak pernah mereka pahami adalah bahwa diam mengungkapkan kebenaran. Kata-kata tidak pernah bisa. Saat kamu berdebat, mereka masih tahu mereka punya ruang di hatimu. Saat Anda menjelaskan, mereka masih tahu bahwa mereka cukup penting untuk menyerap energi Anda. Namun saat Anda tetap diam, itulah pertama kalinya mereka menyadari bahwa mereka mungkin tidak penting sama sekali. Dan kenyataan itu mengguncang mereka. Pikirkanlah seperti ini. Diam itu seperti tiba-tiba menghentikan acara favorit mereka di tengah musim. Tidak ada akhir, tidak ada penutupan, tidak ada penjelasan, hanya layar kosong. Mereka hanya mondar-mandir, memutar ulang adegan-adegan itu, mencoba mencari tahu apa yang terjadi, mengapa itu berakhir, dan apa yang mereka lewatkan. Otak membenci cerita yang belum selesai, dan diamnya Anda adalah cerita yang belum selesai, yang tidak dapat mereka hindari. Mereka pikir merekalah yang akan selalu memiliki kata terakhir. Sekarang tidak ada kata sama sekali, dan ketiadaan suara semakin terasa berat dari hari ke hari. Ketakutan itu paling terasa di malam hari. Pada siang hari mereka dapat mengalihkan perhatiannya dengan kebisingan, memainkan ponsel, berbicara dengan teman, mengisi hidup mereka dengan perhatian sementara. Namun di malam hari, saat dunia menjadi sunyi, kesunyianmu menjadi memekakkan telinga. Mereka berbaring di tempat tidur sambil memutar kembali kenangan, mendengar tawamu dalam pikiran mereka, melihat wajahmu di tempat-tempat yang biasa kalian kunjungi bersama. Pikiran mereka seperti berubah menjadi bioskop, memproyeksikan segala hal yang telah hilang. Dan bagian terburuknya, mereka tidak bisa mematikannya. Mereka tidak dapat menelepon Anda untuk memecah keheningan, karena jauh di lubuk hati mereka tahu bahwa merekalah alasannya. Epictetus pernah berkata, kita memiliki 2 telinga dan 1 mulut, sehingga kita dapat mendengarkan 2 kali lebih banyak daripada berbicara. Namun diamnya Anda membalikkan pelajaran ini kepada mereka. Sekarang alih-alih mendengarkan Anda, mereka terpaksa mendengarkan diri mereka sendiri, dan mereka tidak menyukai apa yang mereka dengar. Mereka mendengar kesombongan mereka sendiri, kesalahan mereka sendiri, kesombongan mereka sendiri. Keheningan memaksa mereka menghadapi kenyataan yang mereka hindari dengan argumen dan permainan. Mereka menjauhkan seseorang yang nyata. Dan sekarang, tidak ada cara untuk memutarbalikkan fakta. Tidak ada cara untuk menyalahkan Anda. Tetapi mengapa begitu sulit bagi mereka untuk menerimanya? Karena dia menghancurkan ilusi kendali. Selama ini mereka mengira mereka yang memegang kendali. Mereka yakin mereka bisa menjauhkanmu dan kamu akan mengejarnya, mengabaikanmu dan kamu akan menjelaskannya, menyakitimu dan kamu tetap akan memaafkan. Dia membuktikan mereka salah. Keheningan memutuskan tali dan menunjukkan kepada mereka bahwa Anda tidak pernah menjadi boneka mereka. Anda selalu bebas, dan menjauh dari kebebasan itu hanyalah pilihan Anda untuk mengingat kebebasan itu. Izinkan saya beritahukan ini teman-teman. Alasan mengapa keheningan mengguncang mereka begitu dalam adalah karena ia mengubah dinamika kekuasaan sepenuhnya. Mereka berubah dari kepastian menjadi keraguan, dari keyakinan menjadi ketidakamanan. Mereka tidak tahu lagi apa yang terjadi dalam kepalamu. Sebelum mereka memiliki akses terhadap emosi Anda, jika Anda kesal, Anda berbicara. Jika Anda terluka, Anda menunjukkannya. Jika Anda marah, Anda bereaksi. Namun diam tak terbaca. Itu pintu terkunci tanpa kunci. Dan misteri itu mengintip mereka siang dan malam. Dan inilah keindahannya.
Diam tidak hanya mengacaukan pikiran mereka, itu menyembuhkanmu. Sementara mereka terjebak memutar ulang masa lalu, Anda sedang membangun masa depan Anda. Sementara mereka melangkah dalam penyesalan, kamu berjalan dalam damai. Sementara mereka dihantui oleh apa yang hilang, Anda bersemangat dengan apa yang Anda peroleh. Diam bukan hanya sekadar ketidakhadiran, kehadirannya. Itulah kehadiran kekuatan, kejelasan, dan disiplin. Anda tidak lagi hidup dalam kekacauan mereka. Kamu hidup dalam ketenangan. Sekarang teman-teman, saya tahu itu tidak mudah. Memilih diam terasa tidak wajar pada awalnya. Anda ingin menjelaskan. Anda ingin membela diri. Anda ingin berteriak, inilah yang kau lakukan padaku. Tapi ingat ini, setiap kata yang Anda berikan kepada mereka adalah senjata lain yang dapat mereka putar. Nomor 2, runtuhnya kendali mereka. Kekuasaan tidak diberikan, tetapi diambil. Teman-teman, kalimat itu sangat menyakitkan karena menunjukkan mengapa kesunyian mengguncang mereka sampai ke lubuk hati. Selama ini mereka mengira merekalah yang memegang kendali. Mereka yakin mereka dapat mempermainkan emosi Anda, menarik Anda mendekat, mendorong Anda menjauh, dan tetap membuat Anda berputar di sekitar mereka seperti matahari yang tidak pernah bergerak. Namun saat Anda menjauh dan memilih diam, permainan berubah. Kekuasaan yang mereka pikir mereka miliki tidak pernah menjadi milik mereka. Itu hanya dipinjam dari perhatian Anda. Dan saat Anda menarik kembali perhatian itu, seluruh ilusi itu runtuh. Bayangkan ini, seorang dalang menarik tali, tersenyum, mengetahui bahwa boneka akan bergerak sesuai keinginannya. Sekarang bayangkan boneka memotong tali di tengah pertunjukan dan berjalan meninggalkan panggung. Seperti itulah rasanya diammu bagi mereka. Selama bertahun-tahun mereka pikir merekalah yang menarikmu. Namun sebenarnya Anda memilih untuk menanggapi. Dan ketika Anda akhirnya memilih untuk tidak melakukannya, panggung menjadi gelap. Tali-tali itu menjuntai tak berguna, dan mereka terlihat bodoh di depan kerumunan yang kosong. Mereka tidak akan pernah mengakuinya, tetapi hilangnya kendali itu membuat mereka takut. Mereka akan mulai bertanya pada diri sendiri, pertanyaan-pertanyaan yang tidak mereka miliki jawabannya. Mengapa dia tidak bereaksi? Apakah aku kehilangan peganganku? Apakah saya mendorong terlalu jauh? Kebanggaan mereka mengatakan, Anda akan kembali. Tetapi naluri mereka tahu Anda telah berubah. Dan firasat itulah yang membuat mereka terjaga di malam hari, menggulir ponsel, menunggu pesan yang tak kunjung datang. Mari kita hancurkan kebohongan lainnya. Mereka berkata pada diri mereka sendiri bahwa mereka kuat karena kamu lemah. Bahwa pengejaranmu, penjelasanmu, usahamu membuktikan semuanya tak tertahankan. Namun inilah kebenarannya. Usahamu bukanlah suatu kelemahan. Itu adalah kemurahan hati. Anda memilih untuk mencintai, memaafkan, memperjuangkan sesuatu yang mereka anggap remeh. Dan dia membuktikan bahwa selama ini kekuatan ada di dalam dirimu, bukan mereka. Kalau mereka benar-benar kuat, mereka tidak akan hancur saat suaramu menghilang. Jika kendali mereka nyata, mereka tidak akan panik dengan ketidakpedulian Anda. Bayangkanlah keheningan seperti memutus aliran listrik ke sebuah rumah. Mula-mula mereka menyalakan lilin, tersenyum. Berpura-pura itu bukan masalah besar. Namun seiring berlalunya waktu dan kegelapan bertambah pekat, setiap bayangan tampak mengancam, setiap suara terasa lebih keras. Akhirnya kenyataan pun terungkap. Mereka tidak mengendalikan jaringan listrik. Mereka hanya menikmatinya saat mengalir. Dan saat itu hilang, mereka tak dapat berbuat apa-apa selain duduk dalam kegelapan. Itulah yang terjadi pada mereka jika mereka diam. Ini menyingkapkan fakta bahwa mereka tidak pernah menjadi sumber energi Anda. Inilah jebakan psikologisnya. Mereka berkembang karena adanya kepastian. Mereka tahu jika mereka menghina Anda akan membela diri. Jika mereka menjauh, Anda akan mengejar. Jika mereka bersikap dingin, Anda akan menjelaskannya. Ketepatan itu adalah kenyamanan mereka. Namun keheningan menghancurkannya. Sekarang Anda tidak dapat diprediksi, dan ketidakpastian itu adalah ketakutan yang terselubung. Mereka tidak dapat memperhitungkan langkah Anda selanjutnya, tidak dapat meramalkan pikiran Anda, tidak dapat mengukur kepentingannya. Orang yang dulu membacakan Anda seperti buku, kini menatap halaman kosong. Dan apa yang dilakukan rasa takut, itu menumbuhkan obsesi. Keheningan yang membuat mereka gelisah
menjadi keheningan yang tidak dapat mereka hindari. Mereka akan memeriksa media sosial Anda, membaca ulang teks lama, memutar ulang percakapan di kepala mereka. Semua itu untuk menemukan petunjuk yang memulihkan rasa kendali mereka. Tetapi setiap kali mereka tidak menemukan apapun, kepanikan meningkat dan kepanikan mengungkap kebenaran. Mereka tidak pernah mampu mengendalikan seperti yang mereka yakini. Marcus Aurelius menulis, Anda memiliki kuasa atas pikiran Anda, bukan atas peristiwa-peristiwa di luar. Sadarilah ini dan Anda akan menemukan kekuatan. Itulah yang dibuktikan oleh diam Anda. Anda telah merebut kembali pikiran Anda. Anda berhenti menyerahkan kedamaian Anda secara cuma-cuma. Dan dengan melakukan itu, Anda menyingkapkan betapa rapuhnya kekuasaan mereka. Mereka tidak pernah mengendalikan Anda. Mereka hanya mengendalikan seberapa banyak Anda bereaksi. Dan sekarang karena Anda tidak bereaksi, kerajaan mereka runtuh. Ya teman-teman, awalnya memang sulit. Memilih diam terasa seperti menahan banjir ketika Anda ingin membiarkannya meluap. Anda ingin membuktikan pendapat Anda, meneriakan harga diri Anda, menunjukkan betapa salahnya mereka. Tapi inilah rahasianya. Diam sudah membuktikannya lebih baik daripada kata-kata apapun. Nomor 3, efek cermin dari kesunyian. Kesunyian adalah tidur yang memelihara kebijaksanaan. Kata-kata dari Francis Bacon itu menghantam bagai palu karena mengingatkan kita bahwa kesunyian bukanlah kekosongan, ia adalah cermin. Teman-temanku, ketika kau berhenti mengejar, berhenti menjelaskan, dan berhenti bereaksi, kau memberi mereka sesuatu yang jauh lebih menakutkan daripada amarahmu. Sebuah pantulan diri mereka sendiri. Dan inilah bagian yang tak pernah mereka duga. Kesunyian memaksa mereka untuk duduk bersama orang yang selama ini mereka hindari. Bayangkan ini. Bayangkan sebuah cermin tanpa retakan, tanpa filter, tanpa kabut. Ia menunjukkan setiap noda, setiap bekas luka, setiap kebenaran yang tak ingin kau lihat. Begitulah jadinya diammu bagi mereka. Saat kau bicara, mereka bisa memutarbalikkan kata-katamu. Saat kau berdebat, mereka bisa membalik keadaan. Saat kau menjelaskan, mereka bisa mengabaikannya. Tapi diam tak menawarkan jalan keluar. Mereka tak bisa membantahnya. Mereka tak bisa memanipulasinya dan tak bisa bersembunyi darinya. Yang mereka lihat sekarang hanyalah diri mereka sendiri, dan itu menakutkan. Mereka mulai mengajukan pertanyaan yang tak ingin mereka jawab. Kenapa dia berhenti bicara? Kenapa dia tak mengejarku? Apa aku benar-benar masalahnya? Harga diri mereka berteriak tidak, tapi jauh di lubuk hati nurani mereka berbisik, ya, itulah cermin yang bekerja. Ia melucuti alasan dan memaksa mereka menghadapi harga kesombongan mereka. Rasanya seperti berdiri di bawah lampu sorot di panggung kosong. Tiba-tiba tak ada tempat untuk bersembunyi. Biarkan aku membongkar kebohongan, mereka terus hidup. Mereka berkata pada diri sendiri bahwa reaksimu adalah bukti kelemahanmu. Mereka percaya argumenmu berarti kau terlalu peduli. Penjelasanmu berarti kau putus asa. Mengejarmu berarti kau tak bisa hidup tanpanya. Tapi inilah kebenarannya. Kata-katamu tak pernah menjadi kelemahan. Kata-katamu adalah investasi. Kau upaya yang diinvestasikan karena Anda yakin dengan apa yang Anda bangun. Dia membuktikan bahwa investasi telah berakhir. Dan itulah yang menyakitkan karena tanpa kata-kata Anda, mereka tak punya perisai tersisa. Bayangkan seperti ini. Diam adalah ruang sidang di mana mereka satu-satunya terdakwa dan satu-satunya hakim. Setiap ingatan adalah bukti. Setiap kesalahan adalah kesaksian. Dan tanpa pengacara yang membela mereka, putusannya jelas. Mereka mendorong terlalu jauh dan sekarang mereka menanggung akibatnya. Semakin lama mereka duduk di ruang sidang itu, semakin berat rasa bersalahnya. Dan rasa bersalah, teman-teman, adalah beban yang jauh lebih berat daripada amarah. Rasa bersalah semakin parah bagi mereka di malam hari. Di siang hari, gangguan membuat cermin buram. Teman, pesta, postingan daring, semuanya hanyalah kebisingan. Tetapi ketika kebisingan mereda dan keheningan merayap masuk, pantulannya semakin tajam. Mereka ingat bagaimana Anda memperlakukan mereka, bagaimana Anda mendukung mereka, bagaimana Anda memberi ketika Anda tidak punya apa-apa lagi untuk diberikan. Dan sekarang tanpa kata-kata dari Anda, kenangan itu kembali seperti hantu. Hantu yang tidak hanya menghantui, mereka juga menuduh. Marcus Aurelius pernah berkata,
Jiwa menjadi terwarnai oleh warna dari pikirannya. Keheningan memaksa jiwa mereka berendam dalam warna penyesalan. Mereka mungkin tidak mengatakannya keras-keras, tetapi di dalam hati mereka mulai menyadari bahwa Anda bukanlah orang yang lemah, melainkan mereka. Bukan Anda yang putus asa, melainkan mereka. Bukan kamu masalahnya, mereka memang begitu. Dan perubahan perspektif itu menghancurkan harga diri mereka lebih dari sekadar konfrontasi apapun. Dan inilah ironinya. Mereka pikir diam berarti kamu telah pergi. Namun sebenarnya, diam membuat Anda lebih hadir dalam pikiran mereka daripada sebelumnya. Karena dia memiliki cara untuk memperkuat ingatan. Semakin sedikit mereka mendengar kabar dari Anda, semakin imajinasi mereka mengisi kekosongan itu. Dan apa yang diciptakan imajinasi seringkali lebih kasar, lebih tajam, dan lebih menyakitkan daripada kenyataan itu sendiri. Mereka mulai membayangkan Anda terus maju, berkembang, hidup tanpa mereka. Dan gambaran di kepala mereka lebih menyakitkan daripada kata-kata yang bisa Anda ucapkan. Jadi mengapa hal ini begitu sulit bagi mereka? Karena cermin keheningan tidak hanya mencerminkan siapa Anda. Itu mencerminkan siapa mereka tanpa Anda. Dan tanpamu, mereka melihat keretakan pada citra mereka sendiri. Mereka melihat kekosongan yang mereka coba tutupi dengan kebisingan. Mereka melihat kesepian yang mereka coba sangkal. Keheningan menarik tirai dan meninggalkan mereka menatap diri mereka sendiri, mentah dan tanpa filter. Dan bagi Anda, itulah keindahannya. Anda tidak perlu membuktikan apapun lagi. Anda tidak perlu membantah harga diri Anda, membela cinta Anda, atau menjelaskan batasan-batasan Anda. Keheninganlah yang berbicara. Nomor 4, ketidakpedulian lebih dalam daripada kebencian. Kebencian tetaplah sejenis cinta, hanya saja diracuni. Teman-teman, pikirkanlah hal ini sejenak karena disinilah keheningan membuktikan dirinya sebagai pedang paling tajam. Benci berarti Anda masih penting. Kebencian berarti Anda masih memenuhi pikiran mereka. Kebencian berarti Anda masih menggugah emosi. Tetapi ketidakpedulian adalah pukulan maut. Dan diam teman-teman adalah ketidakpedulian yang berubah menjadi bahasa yang tidak dapat mereka hindari. Pikirkanlah tentang itu. Ketika Anda berdebat, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa mereka masih memiliki akses ke energi Anda. Saat Anda membela diri, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda masih peduli dengan cara mereka melihat Anda. Saat Anda mengejar, Anda menunjukkan kepada mereka bahwa Anda masih percaya bahwa mereka sepadan dengan usaha yang dikeluarkan. Namun saat Anda berhenti, saat Anda terdiam, saat Anda pergi tanpa sepatah kata pun, saat Anda menolak bermain, saat itulah mereka merasakan pisau ketidakpedulian. Dan percayalah, luka itu lebih dalam daripada kebencian. Bayangkan ini bersama saya. Bayangkan seorang pemain di atas panggung memberikan segalanya. Bernyanyi, menari, berkeringat di bawah lampu. Sekarang bayangkan penonton yang tidak bersorak, tidak bertepuk tangan, bahkan tidak mengalihkan pandangan dari ponsel mereka. Keheningan lebih buruk daripada penghinaan apapun karena setidaknya kemarahan berarti mereka terlihat. Setidaknya kebencian berarti mereka menggerakkan sesuatu. Namun diam berarti mereka tidak cukup penting untuk mendapat reaksi. Itulah yang Anda berikan pada mereka. Itulah yang membuat mereka takut. Mereka tidak akan pernah mengakuinya. Tapi ketidakpedulian terasa seperti tercekik. Dan inilah alasannya. Perhatian adalah oksigen. Perdebatan, kasih sayang, bahkan kemarahan, itu semua hanya angin lalu bagi ego mereka. Mereka menghirupnya, berkembang karenanya, membangun citra mereka di sekitarnya. Jika Anda berhenti memberi mereka udara, itu seperti menghentikan pasokannya. Awalnya, mereka akan bersikap seolah-olah mereka baik-baik saja. Mereka akan tertawa lebih keras, mengunggah lebih banyak gambar, memamerkan kebahagiaan baru mereka. Tetapi itu semua hanya sekadar upaya untuk menghirup udara. Karena jauh di dalam hati mereka merasakan sesak yang merayap masuk. Biarkan aku membongkar satu lagi kebohongan yang mereka yakini. Mereka beranggapan lawan kata dari cinta adalah benci. Salah. Lawan dari cinta adalah ketidakpedulian. Mereka dapat bertahan dari kemarahan Anda karena kemarahan masih mengikat Anda kepada mereka. Mereka dapat bertahan dari kesedihanmu karena kesedihan masih menempatkan mereka di pusat pikiranmu. Tapi ketidakpedulianmu membakar mereka dari dalam keluar karena mengatakan,
kebenaran yang tidak bisa mereka putarbalikan.